Dijaga oleh Salah. Oh, Lili Pali punya ruang. Lili Pali! Tendangan yang begitu keras dari seorang Lili Pali. Dan mereka juga tidak mau. Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera. Itu tadi saya baru melihat ya pertandingan antara Borneo dan Bayangkara, dan Stefano Lillipali tampil luar biasa ya. Borneo menang 4-0 dan ini menambah rentetan kemenangan mereka karena mereka bisa menyapu bersih 5 pertandingan terakhir, berarti ada 15 poin di sana. Dan terakhir mereka bermain imbang itu melawan Barito Putra itu pada bulan Desember kalau nggak salah tanggal 2. Dengan 0-0 di Stadion Demang, Lehman itu ya, di markasnya Barito. Kesininya mereka menang lawan PSIS, mereka menang melawan Rans, Persija, Persikabo, dan terakhir Bayangkara dengan clean sheet. Luar biasa bagi Borneo, 60 poin dari 26 pertandingan, dan saya rasa mereka sudah pasti menjadi pemuncak. 15 poin, mereka unggul di atas peringkat kedua Persib Bandung yang kemarin menang lawan PSIS, dan persaingan di posisi ketiga dan keempat masih seru. Karena ada PSIS di ketiga dan Bali United yang ada di posisi keempat. Nah, mereka harus berhati-hati karena masih ada Madura United dan Persik Kediri yang bisa menerobos masuk ke posisi keempat ya, atau posisi ketiga. Kalau posisi di atas, sekali lagi Borneo, klubnya Stefano Lillipali, tidak akan tergoyahkan. Sebelum mereka akan masuk dalam race di semifinal championship nantinya pada bulan Mei, pada awal bulan Mei untuk menentukan juara. Nah, kenapa saya bicara dengan Stefano Lillipali? Banyak juga teman-teman, ya, penggemar sepak bola Indonesia melihat kemungkinan kalau boleh dia bisa dipanggil oleh STY. Itu banyak yang menginginkan. Karena ini pemain terbaik untuk ukuran pemain lokal. Saya bisa menganggap bahwa dia sudah pemain lokal. Dialah yang terbaik memang untuk saat ini. 11 gol, 14 assist yang tertinggi di antara semua pemain. Bahkan pemain lokal yang bermain untuk PSSI ya. Pemain yang berada di Liga 1 saat ini yang dipanggil untuk tim nasional. Stefano yang terbaik. Tidak bisa terbantahkan. Dan wajar saya pikir kalau dia mendapat kesempatan kembali dilirik oleh STY. Sintayong sekiranya bisa membuka pintu lagi buat dia karena dia tidak dibawa ke Piala Asia di Qatar kemarin. Dan kalau bisa menyimak dari apa yang dikatakan oleh STY, STY mengakui bahwa Vano ini, panggilan akrab dari Stefano Lillipali, pemain terbaik yang ada. Dia pemain bagus, itu diakui oleh STY. Nah, masalahnya bagi STY, alasan STY adalah karena mungkin stamina katanya. Ya, dia tidak akan cukup bermain full bersama dengan tim nasional dengan bisa lelah bagi STY kalau bermain dengan tim-tim yang ada di level atas. Saya pikir juga ini masih bisa diperdebatkan apa yang dikatakan oleh STY. Karena kalau melihat dalam 7 pertandingan terakhir, Vano bersama dengan Borneo, dia tidak tergantikan. Jadi bermain full di waktu normal ya. Itu 90 menit. Dan luar biasa, dia bisa bermain. Nah, kalau kita lihat di 3 pertandingan terakhir kan, dia bisa membuat 2 gol dan 5 assist. Ini bagus. Tadi di awal saya coba untuk memutar lagi untuk melihat bagaimana penampilan Vano dengan assist dia kepada William Plym dan bisa membuat gol pertama ke gawang Bayangkara. Kemudian gol kedua dia kan fantastis, spektakuler. Ketika dia dari luar kotak penalti bisa masuk, ada kerjasama 1-2 dengan William Plym dan dia melepaskan tembakan kaki kanan ke pojok kiri gawang Bayangkara. Ini gol cantik kalau saya bisa katakan. Jadi dari kualitas ini diakui oleh STY. Tapi STY melihat itu dari stamina. Padahal kalau kita juga saya bilang tadi itu, dia tidak tergantikan bermain 90 menit. Jadi sebenarnya stamina oke. Itu terakhir Vano keluar lapangan diganti di babak kedua itu sudah lama. Mungkin tanggal 12 November. Ketika itu Borneo menang 1-2 di Stadion Dipta, markasnya Bali United. Ya. Ini tolong di cross check dilihat lagi benar nggak dia diganti itu di babak kedua. Itulah terakhir kali dia bermain. Tapi kesininya itu tidak tergantikan dan luar biasa dia bermain. Makanya wajar kalau dia mendapat kesempatan lagi ya untuk bisa dipanggil oleh STY. Karena sudah lama memang dia tidak bermain di tim nasional. Dia terakhir bermain bersama dengan tim nasional lawan Turkmenistan di FMD, FIFA Matchday. Itu di Stadion Gelora Bung Tomo di Surabaya dan saya ke sana. Saya ikut menyaksikan langsung di Gelora Bung Tomo, Surabaya. Dia bermain itu September tahun lalu. Ya, dia tampil tidak lebih di babak kedua itu STY memasukkan dia tidak lewat dari 20 menit. Mungkin hanya 19 menit, 20 menit dia bermain. Dan kontribusinya nyata. Ketika dia bermain, ya
kita bisa mencetak gol kedua lewat Egy. Dan itu asis yang sangat baik dilakukan oleh Vano kepada Egy. Dan Egy bisa membuat gol. Saat itu kita menang lawan Turkmenistan dengan 2 gol. Jadi saya pikir ini pemain yang bagus. Visi bermain bola oke. Cara dia meng-screening bola dengan sangat baik. Ya, dia punya passing juga oke. Dan tidak ada alasan sebenarnya, ya, menurut saya, kalau bisa dilihat di sini, untuk dia tidak dipanggil. Tapi semua itu berpulang ke STY. Ya, STY melihat ini. Nah, karena STY sudah puji dia, pemain bagus di Liga 1. Nah, kalau mau cari pemain terbaik sekarang di Liga 1 yang pantas ke tim nasional, ya Vano. Ya, terlepas kita punya pemain yang bagus-bagus juga yang lain kan. Ada Yaakob Sayuri oke, yang bermain di PSM, ya. Ramadan Sananta, tetapi dia yang paling oke dari segi mencetak gol tertinggi yang ada di timnas saat ini. Dari segi asis apalagi. Yang saya bilang tadi kan 14 asis itu luar biasa. Yang paling tinggi. Jadi kalau dia masuk di tim nasional, seandainya STY membuka lagi pintu buat dia, ada opsinya banyak bagi STY di lini serang kita. Ya, itu mewah kita. Apalagi kalau Ragnar sudah diambil sumpah naturalisasi, dia menjadi WNI dan bermain untuk tim nasional. Sehingga di depan itu siapapun itu bisa diacak-acak oleh STY untuk diambil opsi-opsi banyak. Ada Ragnar, ada Lili Pali, ya. Kemudian Lili Pali juga oke dalam hal ambil bola-bola mati. Jadi dia bisa saling bisa bergantian dengan Tom Haye. Kalau Tom Haye sudah resmi ya, kalau ini Ragnar dan Tom Haye masuk. Seandainya pada bulan Maret itu digenjot habis oleh PSSI dan mereka sudah mendapatkan warga negara mereka. Jadi Lili Pali ini bisa menjadi opsi terbaik. Kalau memang dia tidak bisa bermain full katakan oleh STY, nah dia bisa bermain 45 menit atau 30 menit oke. Dia bisa sanggup. Karena kan yang bisa bilang tadi di awal, 7 pertandingan terakhir bersama dengan Borneo, dia selalu bermain 90 menit. Itu yang menandakan bahwa sekarang dia sudah siap. Dari segi stamina yang dikeluhkan oleh STY sudah terjawab bahwa dia oke, siap bermain untuk tim nasional. Saat ini dia akan membuka diri tentunya. Nah sekarang tinggal STY aja. Apakah akan mengambil dia? Ya, katakan kalau dia datang sebagai super sub di bangku cadangan tidak ada masalah bagi Vano. Ya, dengan pemain tentunya di starting 11 dan Ragnar lebih dulu bisa bermain kalau Ragnar sudah resmi. Ya karena di depan saya pikir opsinya banyak kan. Selain Ragnar masih bisa ada Yaakob Sayuri, ada Ramadan, ada Rafael sana, ada Dimas. Jadi banyak. Apalagi kalau Lino atau Marcelino bisa didorong lebih ke depan kan. Banyak opsi-opsi ini. Makanya saya pikir pantas Vano itu berada di tim nasional. Karena sekali lagi kalau bisa dikatakan dia sedang dalam peak performance yang sangat baik di Liga 1 bersama dengan Borneo. Jadi dimanapun di seluruh dunia, di Liga kalau bicara, pemain terbaik yang ada atau pencetak gol terbanyak itu harus diambil. Hukumnya harus diambil. Ya, bermain di tim nasional. Agak memang bisa dikatakan diperdebatkan kalau sampai dia luput dari pemantauan pelatih. Ya walaupun saya bilang tadi kan semua ini tergantung STY untuk mengambil dia. Tapi kalau STY sudah memuji kualitas dia pemain terbaik, pemain bagus, tapi hanya soal stamina, saya pikir ini bisa lah sekali lagi untuk bisa dikatakan bahwa sudah tidak lagi memperdebatkan soal stamina. Bagi STY sudah bisa melihat, ya kalau memutar semua rekaman-rekaman dia, baik dari pertandingan 5 pertandingan terakhir aja saya katakan ya, karena sebelum itu kan lawan Barito 0-0, nah dia dapat 15 poin itu, baik melawan PSIS, Rans, Persija, Persikabo, dan juga bermain dengan Bayangkara kemarin. Praktis persaingan itu Borneo hanya dapat ketika menang 3-2 lawan Persikabo, nah itu gol. Selebihnya kan mereka clean sheet. Ya, oke, saya bilang bisa dikatakan. Ya, apalagi terakhir melawan Persikabo. Itulah penampilan yang luar biasa dari seorang Vano. Dan dia memperlihatkan kalau dia dipanggil pasti dia bisa menjawab kepercayaan itu. Dia merasa tertantang ketika dia dipanggil nantinya. Seandainya STY mengumumkan pemainnya di awal Maret, ya, atau di pertengahan Maret untuk menghadapi Vietnam dalam 2 pertandingan, tanggal 21 dan 26, Vano pasti akan membayar semua kepercayaan ini untuk bisa memberikan yang terbaik buat Indonesia, buat timnas kita menghadapi Vietnam, asalkan dia itu direkrut, dipanggil. Ya, karena banyak juga yang menginginkan bahwa dia berada di tim nasional kita. Sayang pemainnya lagi bagus-bagus, lagi gacor, oke lah. Ya, usia dia memang 34 tahun, tapi dengan usia 43 tahun dia selalu bermain penuh, ditampilkan oleh pelatih Borneo, Peter Huestra. Ya saya pikir, ya tidak ada alasan lagi tidak bisa untuk dipanggil masuk ke tim nasional.
Ya. Bagi STY, silakan STY untuk bisa melihat dia dan memberikan kesempatan sekali lagi, ya, kepercayaan buat Vano untuk bisa bermain. Paling tidak melihat dia dalam 2 pertandingan kalau diberi kesempatan bermain melawan Vietnam 2 kali. Jika dia tampil oke, ya, terutama kita menunggu asis-asis dia, ya, ke depan. Ini kan yang banyak dinantikan tentunya, karena dialah saat ini, ya, sekali lagi, pemain yang baik, pemain yang bagus. Ya, kalau STY sudah mengakui ini, segeralah untuk merekrut Vano. Ya, kita tidak melihat plus minusnya atau apapun yang harus dikatakan, tapi dia pantas memang. Ya, ini yang paling terdepan untuk pemain-pemain di Liga 1, dia yang terdepan untuk bisa masuk di tim senior kita. Oke, kita menantikan nanti pengumuman dari STY apakah akan mengambil pemain Stefano Lillipali dari Borneo. Dan itu yang tentunya dimaui, diinginkan, diharapkan oleh para netizen sepak bola kita untuk bisa melihat Vano bermain berkolaborasi dengan, karena dia kan mantan pemain juga pernah bermain di Belanda. Sebelum itu kan dinaturalisasi juga dia. Pasti dia tahu lah teman-teman dia, Ragnar, Tom Hai, semua kan pasti lebih enak tentunya bagi Vano. Tapi semua ada di STY. Mau nggak STY mengambil dia? Itu kan pertanyaan masalahnya. Tapi saya berharap bahwa STY oke lah sekarang. Kasih kesempatan buat Vano untuk memperlihatkan, ya, kebolehan dia, bagaimana dia lagi bagus di Liga 1 dan dia tunjukkan itu di tim nasional. Siapa tahu ketika dipasang, dia bukan saja memberikan asis, tapi dia ikut mencetak gol. Ini yang kita tunggu. Dengan saya Bung Ropan, ciao.